Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Gak terasa ya teman-teman, kita udah memasuki pekan kedua bulan Ramadan. Alhamdulillah. Gimana nih kabar dompetnya, masih aman kah? Nah, sebelumnya Umah mau ngenalin nih ke teman-teman semuanya tentang murojaah planner. Kali aja teman-teman ada yang lagi lagi batuk ya teman-teman. Nah, mumpung di bulan Ramadan, kali aja teman-teman ada yang lagi sering memurojaah hafalan dan lagi belajar Al-Quran. Buku ini recommended banget karena isinya udah ada formatnya, udah ada tulisan-tulisannya juga. Tinggal teman-teman isi, jadi biar lebih semangat untuk ngerjain murojaahnya. Dan lembaran-lembarannya ini semuanya full ilmu banget semuanya. Ada kolom evaluasi bulanan, ada habit tracker juga, ada kolom untuk ziyadah, lengkap banget ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau samaan dengan Umah, boleh cek Instagramnya buku_planner. Nanti Umah cantumkan linknya di deskripsi box ya. Oke, buku plannernya kita simpan dulu. Umah mau ngajakin teman-teman semuanya untuk nge-review budget Umah di pekan pertama bulan Ramadan yang lumayan boncos menurut Umah karena semua harga pada naik mendadak. Yang biasanya belanja untuk lauk pekanan itu Umah cuma habis 200.000, sekarang 200.000 itu cuman sampai 4 hari doang ya teman-teman. Dan anggaran hiburan yang biasanya Umah anggarkan sebanyak 500.000 setiap bulannya, sekarang tersisa 200.000, padahal masih dalam satu pekan pertama ya teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya karena Umah sering banget beli takjil yang langsung jadi gitu, beli takjil pokoknya, keluar terus beli takjil. Karena satu pekan kemarin itu Umah lagi kurang fit banget. Mungkin teman-teman yang lagi yang ikutin Umah di Instagram itu Umah sering share ya, karena Umah lagi sakit gigi, sakit kepala, sama sendi-sendi semuanya sakit. Jadi malas banget untuk bergerak ke dapur, hanya sekedar masak. Nah, karena selama Umah sakit itu Umah sering jajan di luar, beli takjil. Jadinya pengeluaran Ramadan di pekan pertama itu luar biasa banget besarnya ya teman-teman. Untuk anggaran lain masih aman, mulai dari kebutuhan bensin, kebutuhan Fathan itu juga masih aman. Nah, kemarin kebutuhan Fathan itu ada kepake 100.000, jadi Umah langsung tulis di pengeluaran harian Umah biar nanti nggak kelupaan dan bingung kemana uangnya habis. Jadi dari uang yang 100.000 itu ada kembalian sebanyak 44.000 kalau Umah nggak salah. Nah, karena nominal uangnya ini ada pecahan 20.000 dan Umah lagi ada challenge menabung uang 20.000, jadi uangnya itu Umah langsung sisihkan untuk dimasukkan ke tabungan ya teman-teman. Tapi tetap Umah catat uang 20.000 ini Umah alokasikan kemana. Dimana di sini Umah alokasikan untuk challenge yang 20.000 dan yang 4.000-nya khusus celengan yang 2.000. Karena kemarin uang 2.000 ini Umah habis panen dan alhamdulillah dapatnya baju lebaran Fathan ya teman-teman. Walaupun kesannya kita itu menabung receh hanya uang 2.000-an, tapi ternyata kalau bisa konsisten hasilnya lumayan banget ya teman-teman. Oke, sambil Umah nge-review budget yang ada di dompet pintarnya Umah mau cerita-cerita sedikit ya teman-teman. Soalnya kemarin kan Umah ada pollingan gitu di Instagram tentang apakah teman-teman semuanya masih aman keuangan Ramadannya atau udah ada yang boncos. Dan sekitaran 60% itu menjawab udah boncos dan 40%-nya menjawab masih aman. Nah, ternyata penyebab boncos yang paling besar itu adalah seringnya belanja takjil di luar. Jadi mungkin lebih baik kalau kita bisa masak takjil di rumah, selain lebih sehat tentunya lebih hemat ya teman-teman. Oke, lanjut. Semua pengeluaran pekan kemarin itu udah Umah tulis di expense trackernya.
Jadi lumayan boncos banget sih di dana hiburan dan dana lauk pekanan. Nah, karena boncos ini rencananya Umah mau ngeluarin anggaran per hari. Jadi perharinya itu Umah bakalan targetkan sebanyak 50.000. Nah, 50.000 ini uang untuk beli lauk dan uang untuk jajan ya teman-teman. Kan kalau bulan Ramadan biasanya kita cenderung jajan itu nggak terlalu banyak. Yang banyak mungkin kita seringnya beli takjil di luar. Nah, kali ini Umah mau nge-challenge diri Umah, semoga bisa cukup sampai akhir bulan. Makanya Umah anggarkan 50.000 per hari itu dari uang pekanan dan uang hiburan ya teman-teman. Dan nominal 50.000 itu paling banyak. Kalau misalnya bisa kurang dari itu alhamdulillah banget. Nah, jadi ini Umah tulisin dulu anggaran per harinya, perkiraan Umah. Jadi nominal ini itu nominal paling banyak, dimana Umah nggak boleh melewati sesuai dengan nominal yang tertera. Contohnya ini hari Senin itu Umah anggarkan 50.000. Nah, artinya dalam satu hari ini Umah nggak boleh mengeluarkan uang lebih dari 50.000. Jadi harus pinter-pinter ngakalinnya gimana supaya uang 50.000 ini cukup untuk kebutuhan dapur dan juga jajan ya teman-teman. Jadi kebutuhan dapur di sini maksudnya lauk pauk, karena kan kalau misalnya kebutuhan beras dan lain-lain itu udah termasuk di anggaran bulanan. Tapi ini nggak bisa jadi patokan ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing. Terus sesuaikan juga dengan harga barang di kota masing-masing, karena tentu beda kota, beda harganya juga, beda anggota keluarga, tentu beda pula kebutuhan perharinya. Nah, lanjut ini uangnya Umah tukarkan dulu ke pecahan 50.000-an biar lebih gampang untuk ngebagi-bagiinnya per hari. Dan si dompet pintar ini nggak Umah bawa kemana-mana ya teman-teman. Jadi yang Umah bawa kemana-mana itu dompet yang kecil tadi, yang pink kecil. Jadi uang 50.000 ini bakalan Umah simpan di dompet kecil dan Umah anggarkan setiap harinya itu maksimal 50.000. Oke, ini Umah simpan dulu uang 50.000-nya di ini tuh sebenarnya dompet kartu, tapi karena lumayan ini ya teman-teman, simple, terus Umah bisa bawa kemana-mana kalau misalnya pakai tas yang kecil. Jadi Umah pakai juga si dompet kartu ini untuk menyimpan uang. Untuk hariannya, uang harian itu Umah taruh di pouch yang pakai resleting ini. Nah, yang selebihnya itu Umah taruh di yang dilipat tadi ya teman-teman, biar lebih aman. Nah, untuk anggaran pekan kedua bulan Ramadan itu udah Umah kotak-kotakin semuanya. Ini perdana sih Umah ngebagiin budget per hari seperti ini. Nanti deh kalau misalnya berhasil, Umah bakalan review di video berikutnya ya. Oh ya teman-teman, gimana nih budgetnya untuk bulan April ini? Mudah-mudahan masih aman ya. Kalau misalnya udah ada yang minus, harus segera diperbaiki lagi anggarannya. Jangan sampai nanti malah lebaran kita boncos banget. Kan kalau mau lebaran biasanya pengeluaran lebih banyak, misalnya mau beli kue dan lain-lain. Oke, lanjut ini Umah mau hitungin biar lebih semangat. Umah sering banget sih ngitungin si tabungan ini, biar jadi lebih termotivasi aja gitu, biar targetnya cepat selesai gitu ya teman-teman. Dan gak ada niat untuk ria apalagi sombong, semata-mata hanya untuk sharing saja. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja ya dari video-video Umah. Semoga yang Umah share ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Kalau nggak ada hal yang mustahil di dunia ini, selagi kita masih mau berusaha, insya Allah akan ada jalan ya teman-teman. Nah, untuk celengan 20.000 ini udah Umah kumpulin dari awal Januari kemarin. Dan alhamdulillah udah terkumpul sebanyak ini, nggak nyangka juga. Tapi ini Umah bener-bener nyimpennya sesuai dengan budget yang ada. Jadi kalau misalnya dalam satu bulan itu Umah lagi minus banget, jadi uang 20.000-nya Umah nggak masukin ke celengannya dulu ya. Makanya Umah setiap ambil uang 20.000 dari pos-pos itu Umah taruh di dompet terlebih dahulu. Kalau misalnya udah pasti nggak bakalan kepake atau udah di review di akhir bulan, baru deh Umah taruh ke wadah 20.000 yang ini ya teman-teman. Nah, celengan 20.000 ini Umah alokasikan untuk dana liburan di akhir tahun, karena emang nggak ada anggaran khusus untuk liburan kecuali harus melalui tabungan seperti ini ya teman-teman. Rencananya akhir tahun Umah mau ngajakin orang tua juga, sekedar liburan, melepas penat, melepas lelah
ke provinsi tetangga. Jadi anggarannya nggak terlalu banyak juga. Kalau misalnya terpenuhi ya udah kita pergi liburan. Kalau misalnya enggak ya udah liburannya berarti ditunda dulu, karena Uma nggak terlalu yang memprioritaskan harus ada liburan setiap tahun gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada dananya ya udah pergi liburan gitu aja sih. Dan alhamdulillah untuk celengan 20.000 nya udah terkumpul sebanyak 920.000 kalau nggak salah tadi. Mudah-mudahan bisa segera terpenuhi karena ini targetnya per 6 bulan itu 2 juta ya teman-teman. Jadi Uma targetin setahun itu Uma bisa ngumpulin 4 juta dari uang 20.000 ini. Nah, celengan 20.000 ini baru bisa terpenuhi kalau misalnya kita udah yakin anggaran itu cukup untuk setiap bulan ya teman-teman. Kalau misalnya baru pemula atau baru belajar untuk bikin budgeting, Uma saranin deh mulai nabung dari yang hal-hal kecil seperti uang 20.000 atau bikin sinking funds yang bisa terwujud dalam waktu dekat. Contohnya misalnya anggaran untuk home decor atau beli daster. Jadi kalau misalnya anggarannya itu bisa terwujud, itu seneng banget loh teman-teman. Kayak Umah dulunya pertama kali bikin sinking funds itu Umah bikin sinking funds daster. Jadi ketika dalam 2 bulan itu uangnya kekumpul dan Umah bisa beliin daster dari hasil tabungan, itu rasanya jauh lebih bahagia, jadi lebih semangat lagi nabungnya. Karena kita nggak belanja dari anggaran bulanan, melainkan kita tabung terlebih dahulu ya. Dan untuk dana lebaran juga alhamdulillah udah full, hampir full. Jadi kalau nggak salah Umah ini terkumpul sebanyak lebih kurang 1.700.000. Ini sebuah capaian yang mungkin menurut orang remeh, tapi menurut Umah pribadi ini uang lebaran perdana yang bisa Umah kumpulkan dari jeripayah sendiri, dari menyisihkan anggaran belanja. Yang biasanya kalau misalnya lebaran itu Umah selalu minta ke suami hanya untuk sekedar beli baju atau sekedar beli peralatan rumah. Biasanya kan Umah selalu minta ke suami. Nah kali ini alhamdulillah untuk keperluan lebaran Umah bilang ke suami kalau misalnya Umah bisa nutupin sebagian keperluan lebaran biar beban suami juga berkurang ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan selalu Umah bilang di setiap video-video Umah, kalau apa yang Umah capai pada saat ini itu nggak instan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru belajar budgeting dan masih minus, ya udah jangan menyerah dulu, karena Umah dulu awalnya juga banyak banget minusnya. Tapi terus pelajari lagi, terus perbaiki lagi, dan terus konsisten dengan anggaran. Karena yang paling tahu anggaran rumah tangga itu pasti kita sendiri ya teman-teman. Makanya kita harus lebih bijak lagi, mau ngeluarin uang itu harus dipikir apakah ini itu kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Jadi nggak apa-apa deh kita ngurangin gaya hidup terlebih dahulu untuk hidup yang lebih baik, seperti itu ya kira-kira. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channel Uma. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.